Kamu mau kan maafin aku? Ya udah. Kamu kan udah minta maaf. Sekarang kamu bisa pergi dari sini. Aku nggak punya banyak waktu. Sekarang tinggal 2 hari lagi. Resepsi pernikahan Aldo dan Nadia. Di mana sebenarnya Pak Encep menyembunyikan Mama? Aku permisi ya, Nat. Bibi, Non. Iya, Non. Kamu nih ya? Saya udah bilang berapa kali, jangan ada satu orang asing pun yang masuk rumah ini. Iya, Non. Mana sih kamu? Maaf. Maaf. Saya peringetin sekali lagi sama kamu ya. Jangan ada sampai satu orang asing pun yang bisa masuk rumah ini. Ngerti kamu? Ngerti, Non. Sekarang saya mau ke villa. Dan jangan kasih tahu siapapun kalau saya ke sana. Ngerti kamu? Ngerti, Non. Kenapa? Cerita dong, Nat. Nat. Kenapa? Pak Encep menawan Mama sekarang. Kita harus temuin Mama sekarang, Di. Sekarang juga, Rik. Pak Encep menyerahin Mama ke Pak Hendra setelah pernikahannya Aldo. Dan kamu tahu kan apa yang akan dilakuin ke Mama kalau diserahin ke Pak Hendra? Mereka akan bunuh Mama, Rik. Mama dibunuh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, jahat sekali Pak Hendra. Iya. Kamu tenang dulu. Ini kamu ngomong kayak gini, kamu tahu dari mana, Nat? Hah? Aku tadi ke rumahnya Pak Encep. Aku nyari Mama di sana, tapi Mama nggak ada. Terus mereka ngumpetin Mama di mana? Udah, aku bakal bantu, pasti. Karena aku tahu semua properti yang dimiliki sama si Incep. Rumah, villa, apapun aku tahu. Aku bakal cek satu persatu tempat itu, siapa tahu mama kamu ada di salah satunya. Ya? Ya, tolong cariin ya. Secepatnya, Rik, secepatnya. Bentar deh, Nat. Kalau emang mama kamu disekap sama Pancep, si Aldo tahu dari mana tentang mama kamu? Dari mana si Aldo punya foto mama kamu? Benar juga, Rik. Iya juga. Oh, ini gini deh. Kamu ada foto atau video yang ditunjukin Aldo ke kamu? Ada. Ada, Rik. Ini. Bentar. Ya ampun, berarti selama ini tuh aku tuh udah deket banget sama mama kamu. Rik, villanya di mana? Aku mau ke sana sekarang. Natasha, jangan! Jangan! Ya? Jangan. Biar aku yang kesana. Ya? Kamu itu abis dari rumah mereka. Kalau kamu kesana, kamu bisa dicurigain sama mereka. Dan itu bahaya buat kamu. Mereka mau bunuh Mama, Rik. Ya, udah. Biar aku yang kesana. Kamu nggak usah kesana, biar aku yang kesana. Aku pasti bantu. Apapun aku pasti bantu. Ya? Oke? Tolongin Mama, Rik. Pasti. Tolongin Mama. Pasti. Tiara, kamu di mana, Nak? Mama di sini.
Kalian pembohong. Ternyata kalian bekerja sama dengan pembunuh itu. Kalian jahat. Kalian jahat. Kalian pembohong. Tapi dia di mana sekarang? Jangan sampai dia tahu aku di sini. Aku harus bisa tangkap dia dan masukin dia ke kamar. Kamu foto dengan mereka. Security! Security! Bawa dia ke kamar. Kamu jangan berani-berani sentuh saya. Lepaskan. Tante! Tante! Security gimana sih? Lepaskan saya. Lepas. Security! Lepaskan saya. Lepas. Bawa dia ke kamar. Lepaskan saya. Kalian bekerja sama dengan Hendra Saputra. Kalian jahat. Kalian kejam. Di mana Tiara? Saya mau ketemu dengan Tiara. Saya mau ketemu dengan anak saya. Ini ngapain bengong aja? Masukin ke kamar, kunci! Ibu. Lepas. Lepas. Lepaskan saya. Lepas. Kenapa, Nat? Pak, gawat nih, Pak. Orang gila itu ngamuk-ngamuk. Papa tahu nggak? Tadi semua barang pada dipecahin sama dia, diberantakin semua satu villa. Sekarang dia masih ngamuk. Udah enggak sih, Pak. Soalnya tadi dia udah ditangkap sama satpam. Udah aku kuncin juga di kamar. Baguslah. Tapi kamu nggak kenapa-napa kan? Ya, nggak apa-apa sih, Pak. Tadi aku kena kelempar barang dikit doang. Tapi nggak apa-apa. Pak, Papa kesini ya. Aku takut perempuan gila itu ngamuk lagi. Ya udah, kamu tenang aja. Pastikan dia nggak keluar kamar, ya. Papa ke villa sekarang. Iya, Pak. Nadia, kamu nggak apa-apa kan? Parah lukanya. Nggak apa-apa kok, Pak. Lukanya nggak terlalu parah. Untung aja aku bisa menghindar. Kalau nggak tahu deh. Good. Siapa kamu? Hah? Mau apa kamu? Tolong! Tolong! Papa! Papa! Security! Security! Ada penyusup! Cepat kejar! Papa! Papa nggak apa-apa? Papa tunggu di sini ya, biar aku lapor polisi ya. Jangan. Papa tahu siapa penyusup itu. Dia orangnya Hendra Saputra. Opa Hendra? Ya. Dia tahu Papa menyembunyikan Rizka di sini. Jadi dia mengirim orang untuk mengambil Rizka. Dia pikir Papa nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Ya salah. Kamu salah, Hendra Saputra. Agus! Agus!
pindahkan wanita itu ke tempat persembunyian rahasia. Cepat! Baik, Pak. Cep gagalkan misinya Erik. Padahal aku udah berharap banyak sama Erik. Ya udah, kamu sabar ya. Kamu percaya kan kalau Erik bisa menemukan mama kamu? Halo Tiara. Halo, Van. Erik gak berhasil nemuin mama, Van. Kenapa nggak berhasil? Ada masalah? Iya. Dan aku juga yakin mama nggak ada di sana. Pertama pas aku kesana nggak ada tanda apapun dari mama. Sekarang Erik. Aku nggak tahu lagi Van mau nyari mama di mana. Cuma Tuhan yang tahu mama di mana sekarang. Kamu yang sabar ya. Kamu pasti akan ketemu sama mama kamu. Ya aku takutin itu Pak Hendra ngebunuh mama, Van. Van. Tapi aku tahu cara supaya mama selamat. Apa? Pernikahannya Aldo dan Nadia harus ditunda. Kamu bisa bantu aku kan, Van? Iya. Coba aku lihat dulu ya. Semoga berhasil. Gimana, enak? Aku jadi sesuatu. Aku ingat kalau... Yang asik pokoknya. Ya, kita sekalian cari udara segar. Mau nggak? Boleh? Sekarang? Iya, sekarang. Ya, ayo. Aku bakal bawa dia ke tempat yang dia ditembak. Sebelum dia jatuh ke jurang. Mungkin dia ingat sesuatu di sana. Terus kasih tahu ke aku soal mamanya Natasha. Biar aku bantu ya. Ayo. Bi, tolong beresin ya. Oke. Makasih ya, Van. Iya, sama-sama. Aldo mana? Baru saja keluar, Bu, sama Den Revan. Keluar kemana? Nggak tahu, Bu. Kok nggak bilang sama saya? Gimana sih, Revan? Aldo kan masih sakit. Biasanya dia minta izin dulu sama saya. Berani-beraninya. Ini sih, Bu. Pak, ikutin mobil itu, Pak. Jangan sampai ketinggalan. Kemana sih mereka? Agak buru dikit, Pak. Pak. Ayo dong, Pak. Pak, berhenti di sini. Di sini, iya udah berhenti aja. Stop. Ngapain sih si Revan ngajak Aldo ke sini? Gimana, Dok? Kamu ingat sama tempat ini? Semoga ingatan dia muncul lagi. Biar Tiara tahu di mana mamanya. Enggak, Van. Aku nggak ingat apa-apa. Dok, coba lagi. Kali aja kamu ingat sesuatu di sini. Coba.
Apa-apa, Van? Ya udah, nggak usah diterusin. Van, aku berusaha mengingat sesuatu. Tapi justru aku mendengar suara tembakan. Ya udah, gak apa-apa, jangan dipaksain ya. Sekarang kita pergi aja. Ya, lebih baik kita pulang aja. Ada satu tempat lagi yang kamu harus lihat. Pemandangannya bagus. Mungkin kamu ingat sesuatu di sana. Ayo. Tempat apa lagi nih, Van? Kenapa, Dok? Kamu nggak ingat sama tempat ini? Aldo? Aldo suka banget tempat ini. Tempatnya bagus, alamnya segar, asri. Terus, Mama ngapain kesini? Yaudah kalau gitu, kita pulang aja, Van. Yuk. Kita pulang, Ma. Dok. Kamu tahu nggak? Sejak kamu tunangan sama Nadia, ternyata banyak yang berubah sama Nadia. Berubah kenapa, Van? Ya, berubah aja. Ternyata dia bukan Nadia yang kamu kenal sebelumnya. Gue beneran nggak ngerti apa maksud lo. Sebentar ya, kamu lihat ini. Kamu lihat sendiri. Ini video waktu dia nyerang Natasha. Dia mencoba bunuh Natasha. Kenapa bisa gitu, Van? Ya mungkin dia cemburu sama kamu. Dia pikir kamu itu selingkuh sama Natasha. Itu kan nggak mungkin. Pada intinya, Do, dia bukan lagi Nadia yang kamu kenal. Aku ingat banget. Waktu itu kamu pernah bilang kalau kamu nggak mau berurusan lagi sama dia. Apalagi pas kamu tunjukin mau nikah sama dia, tapi ternyata dianya malah nggak terbuka. Apalagi pas kamu ditemuin di tebing. Aku yakin banget tuh, pasti dia yang ngelakuin semua itu. Aldo, kamu yakin? Tetap mau nikah sama dia? Do, aku ini saudara kamu. Aku ngomong gini karena aku pengen terbaik buat kamu. Ya, mungkin kamu cinta sama dia atau enggak, itu urusan kamu. Tapi kamu juga harus ingat, Nadia dan Pak Encep sedang menekan Opa supaya kalian cepat nikah. Ya, dari situ aku bisa berpikir, berarti ada sesuatu yang mereka harapkan dari keluarga Saputra. Iya sayang.
Kamu lagi ngapain? Halo Nat, aku mau ngomong serius. Kamu kenapa sih? Kok tiba-tiba serius kayak gini? Aku minta pernikahan kita ditunda. Apa? Iya Nat. Aku harus kembaliin pikiranku. Aku nggak mungkin menikah dengan kondisiku seperti ini. Enggak Aldo. Itu nggak jadi alasan. Kamu masih ingat kan sama aku? Maaf Nat. Aku nggak bisa. Pokoknya resepsi kita nggak boleh dibatalin. Udah disiapin semua Aldo. Dari catering, undangan, semuanya udah siap. Kita nggak bisa batalin kayak gitu aja. Nadia dan Pak Engjan sedang menekan Opa supaya kalian cepat nikah. Ya, dari situ aku bisa berpikir. Berarti ada sesuatu yang mereka harapkan dari keluarga Saputra. Enggak Nat, enggak. Aku nggak bisa nikah sekarang. Aku harus kembaliin kondisiku pulih dulu, baru aku bisa nikahin kamu. Egois kamu. Jahat kamu sama aku Aldo. Kamu sendiri yang bawa penghulu sama aku, terus kamu nikahin aku, sekarang kamu kayak gini sama aku. Hah? Pokoknya pernikahan kita nggak boleh dibatalin. Do, kamu gimana sih? Kenapa kamu tiba-tiba bisa membatalkan resepsi pernikahan kamu? Aku tidak membatalkan, Ma. Tapi aku menunda. Aku menunda pernikahanku sampai benar-benar ingatanku tuh pulih. Dan Aldo berpikir kalau untuk apa Aldo menikahi seorang wanita yang belum tentu Aldo cintai. Kamu ini ngomong apa sih, Do? Kamu udah hilang akal ya? Mas, Tenang. Kasih Aldo waktu untuk berpikir pelan-pelan. Biar dia tenang dulu. Aldo, coba kamu pikirkan baik-baik. Semua persiapan pesta pernikahan kamu dengan Nadia sudah lengkap. Gedung, dekorasi, catering, bahkan undangan sudah dicetak lagi dan sudah disebar. Jadi pesta pernikahan kamu ini nggak mungkin. Aldo, coba kamu pikirkan baik-baik. Kamu kan udah bertunangan lama dengan Nadia. Kamu sendiri nikah sama Nadia nggak bilang sama kami. Nggak bilang sama mama, papa, opa. Ya udah, kenapa nggak sekalian aja kamu teruskan pernikahan resepsi kamu? Ma, ini soal pilihan hidup. Aldo benar-benar ingin memulihkan pikiran Aldo dulu. Kalau Aldo sudah pulih ingatan Aldo, ya mungkin Aldo akan siap menikah. Dan Aldo sudah bilang tadi kalau Aldo tidak membatalkan, tapi Aldo menundanya, Ma. Tolong, untuk kali ini, Aldo benar-benar membutuhkan
waktu yang lebih tenang dulu. Aldo, mau kemana kamu? Aldo, tunggu. Mama masih mau ngomong. Keputusan kamu untuk membatalkan resepsi pernikahan kamu ini pasti dipengaruhi sama Revan kan? Emangnya dia bilang apa sih sama kamu? Kan terakhir kamu sering bersama-sama kan? Pasti dia kan yang menghasut kamu untuk membatalkan semua resepsi ini. Ma, dalam keputusan ini, Revan gak ikut campur. Ini pernikahan Aldo. Ini keputusan Aldo. Dan ini hidup Aldo. Jadi, tolong jangan bawa orang lain. Aku gak percaya sama omongannya Aldo. Ini omong kosong. Kepalanya Aldo tuh lagi sakit. Mana mungkin dia bisa bikin keputusan sebesar ini? Mau membatalkan resepsi pernikahan? Enggak. Ini pasti ada seseorang yang mencuci otak dia. Jadi kamu pikir aku yang mencuci otak dia? Gak tahu. Ya kan kamu yang selalu menentang keputusan aku sama papa. Kapan sih aku bisa benar di mata kamu? Kapan? Karena kamu emang salah. Jaga wanita ini baik-baik. Ya. Walaupun nyawa kalian taruhan. Dan ingat, jangan sampai ada orang yang tahu di mana dia berada. Paham? Paham. Ada apa lagi? Apa, Nat? Kenapa, sayang? Pak, tadi Aldo telepon aku katanya dia membatalkan resepsi pernikahan kita. Dia bilang begitu? Iya, Pak. Ini pasti gara-gara si tua brengsek Hendra itu. Dia mulai memainkan permainan busuknya. Pertama, dia mencoba menculik Rizka. Setelah gagal, dia mengancam untuk membatalkan pernikahan kalian. Aku tidak muak dengan permainannya. Sudah. Ya, kamu tenang aja. Papa akan membereskan masalah ini. Oke, sudah. Ya. Untuk sementara, kamu bisa lega. Aldo sudah mutusin untuk menunda pernikahannya. Nah, sekarang kita bisa ngulur waktu untuk masuk ke rumahnya Ncep dan kita cari mama kamu di sana. Syukurlah, Van. Makasih ya kamu udah bantuin aku. Aku nyesal banget udah pergi dari sana. Kalau aja aku tahu Van Mama ada di sana, aku bakal ngelakuin cara apapun buat bawa Mama keluar dari villa itu. Ma, kamu lihat kan? Tolong! Tolong! Keluarkan aku dari sini! Aku harus menolong anakku! Aku harus menolong Tiara! Buka pintunya! Keluarkan aku dari sini! Katanya dia mau menolong aku untuk bisa ketemu dengan Tiara. Tapi mereka malah mengunci aku di sini. Enggak. Dia itu bukan orang baik. Dia cuman pura-pura baik. Putrinya juga sama, dia jahat. Nah, dia bilang dia berteman dengan Tiara. Tapi aku melihatnya sendiri, dia menyakiti Tiara. Mereka berarti iblis. Mereka gak punya perasaan. Pak Hendra,
Saya muak dengan rencana busukmu itu. Ada apa lagi, Pancep? Jangan pura-pura nggak tahu Anda. Hah? Permainan apa lagi yang sedang kamu mainkan? Pancep, permainan apa lagi? Pancep jangan seenaknya ya. Jangan seenaknya menuduh saya seperti ini. Pancep datang ke rumah saya dengan marah-marah seperti ini. Jangan mentang-mentang Pak Pancep memiliki Rizka, lantas Pancep bisa bertindak seenaknya datang ke rumah saya seperti ini. Lalu kamu pikir kamu bisa berbuat apa saja di rumah saya seenaknya? Coba menculik Rizka dan menghancurkan hati putri saya. Kalau kamu pikir dengan cara itu kamu bisa menekan saya, kamu salah besar. Saya akan membawa Rizka ke kantor polisi. Kamu ini bicara apa, Pancep? Dari tadi saya nggak ngerti atas tuduhan-tuduhanmu itu. Masih juga berpura-pura? Hah? Baik, saya akan perjelas. Anak buah Anda gagal menculik Rizka dari saya. Dan kamu menggunakan Aldo untuk menghancurkan Nadia. Barusan Aldo menelpon Nadia untuk membatalkan pernikahannya. Pancep jangan menuduh saya sembarangan seperti itu ya. Saya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Saya selalu memegang janji-janji saya. Ya. Dan Pak Pancep harus percaya itu. Saya akan menghormati perjanjian kita berdua. Saya akan melangsungkan acara resepsi pernikahan antara Aldo dan Nadia. Saya tidak peduli apa yang dikatakan cucu saya Aldo kepada putri Pak Pancep. Tapi saya akan tetap melangsungkan acara resepsi pernikahan itu. Setelah acara itu, Pak Pancep harus menyerahkan Rizka kepada saya. Dalam keadaan hidup, karena saya ingin membunuhnya secara pribadi. Baik, kita lihat saja nanti. Aduh! Kamu diam-diam sudah melangsungkan pernikahan dengan Nadia. Kamu kan tahu, Opa sudah mempersiapkan resepsi pernikahan kamu yang besar. Sekarang kamu ingin membatalkannya. Tidak boleh ada seorang pun yang mempermalukan Hendra Saputra. Bahkan cucu saya sendiri. Dan kamu pasti yang sudah menyuruh Aldo untuk membatalkan resepsi pernikahan itu. Opa, tolong jangan salahkan Revan. Tolong jangan salahkan saudaraku. Semua ini keputusan Aldo. Aldo yang memutuskan untuk Aldo tidak ingin melakukan resepsi. Karena Aldo ingin menyembuhkan ingatan Aldo dulu. Tolong. Aldo mohon. Tolong hargain keputusan Aldo, Pak. Revan, kita pergi. Aldo,
Aldo! Kamu suka tidak suka? Opa tetap akan melangsungkan resepsi pernikahan itu. Dan kalau kamu tidak mau datang, Opa akan seret kamu. Kamu dengar itu? Jadi Pak Hendra maksa Aldo. Lihat, mama aku mau dibunuh. Aku tahu apa yang harus aku lakuin. Halo Tante Prita. Tante gini, sebenarnya sih ini nggak terlalu penting. Tapi aku cuma pengen kasih sesuatu yang spesial buat calon pengantin. Aku pengen hal ini bisa diingat sama Aldo dan Nadia. Aduh, kamu mau kasih kado apa sih? Jadi penasaran. Gini, gimana kalau nanti kita ketemuan di White Rose Bridal Boutique? Kebetulan itu punya teman aku, Tante. Tante ada waktu kan? Dan Tante bisa ajak Nadia? Ya. Oke, Natasha. Oke. See you, Tante Prita. Hai Natasha. Hai, Tan. Hai, Nat. Makasih loh, udah nyempetin datang ke sini. Makasih ya, Nat. Udah masuk ya, Tan. Aku kenalin ke temen aku. Ya. Ya, Nat. Nadia? Yuk. Nat? Ya, Nat. Oh, ini tempatnya. Iya. Bagus ya. Bentar, mana ya temen aku? Sini, Nat. Chandra. Hai. Kamu apa kabar? Kenalin. Ini Tante Prita, ini Nadia. Halo. Tante Nadia. Chandra ini teman baik aku, dia desainer hebat. Chan, gaun pesta yang kemarin aku pesan ada? Sudah disediakan? Kita cek yuk. Oke. Tante Nadia bentar ya. Ayo. Nadia, kamu tuh kenapa sih? Tante, aku tuh udah punya desainer sendiri. Nggak perlu lah kesini. Udah, jaga sikap kamu. Lagian ngapain sih kita harus nurutin semua kemauannya Tasya? Emang dia siapa? Kamu tahu, Natasha itu investor potensial penting kita di perusahaan. Mengerti kamu? Jadi kamu dengerin aja apa kata dia. Percaya aja. Kamu jangan kebanyakan ngeluh. Kamu itu bagian dari keluarga Saputra sekarang. Tante Nadia maaf ya nunggu. Nadia, gaunnya udah disiapin di ruang ganti. Betul kan? Kamu nggak usah khawatir, Nat. Aku nggak mungkin dong ngasih kamu gaun yang murahan, yang jelek. Kamu kan tahu aku. Selera aku tuh bagus loh, selera aku tinggi ya kan, Tante? Dan aku juga pengen yang terbaik di hari bahagia. Mari Mbak, kita cobain dulu gaunnya. Ayo. Yuk, Nat. Coba. Ayo Jen, kita cobain dulu gaunnya, pasti cocok deh. Cus, ayo. HP Nadia pasti ada aplikasi pelacak lokasi. Kalau aku bisa megang handphonenya, aku pasti bisa tahu tempat mana aja yang dia datang. Apaan sih yang dipilih Natasha? Jepang. Aku harus kasih tahu Aldo, aku fotoin aja ke dia, aku kirim pilihannya Natasha tuh jelek. Ntar aku pilih sendiri. Kayak gini dipilihin. Biar Aldo lihat pilihan siapa yang bagus. Pilihan aku atau Natasha. Sekarang tinggal kirim ke Aldo. Ini pilihannya Natasha. Dan ini pilihan aku. Mana ya Aldo? Kok nggak dibahas-bahas sih? Kok sekarang malah nggak aktif? Kamu tuh kemana sih Aldo? Aldo bener-bener ngeselin.
Ada apa lagi sih, Nadia? Tante, Aldo tuh bener-bener cuek sama aku. Bahkan dia nggak peduli besok aku mau pakai baju apa, dia nggak peduli. Aku teleponin, nggak diangkat. Terus handphonenya sekarang mati. Pokoknya aku nggak mau tahu Aldo besok harus ada. Dan kamu pasti seneng kan? Iya kan, kamu seneng kan? Maksud kamu apa sih, Nadia? Jangan pura-pura kamu. Kamu sengaja ngelakuin semua ini buat aku kan? Kamu mau bikin aku malu, kamu mau ngina-ngina aku ya kan? Nadia, kamu tuh terlalu sensitif. Aku sama sekali nggak ada niat buruk sama kamu. Jaga kelakuan kamu dong, Nadia. Gak enak dilihatin sama semua orang di sini. Kamu gimana sih mau bikin malu saya? Ini semua gara-gara Aldo. Nanti pergi dulu ya. Bye, Tan. Bi! Iya Mbak Nadia. Aldo udah pulang belum? Belum Non, dan Aldo belum kelihatan dari tadi. Permisi Non. Mama tahu kan? Aku ini siapa dan papaku siapa? Jadi Mama harus bisa mastiin Aldo. Dia harus hadir di acara resepsi pernikahan kita besok. Kalau enggak, Mama tahu kan? Apa yang bakal terjadi? Dasar perempuan gak punya sopan santun. Emangnya dipikir dia siapa? Bisa bertingkah sombong kayak gitu. Sudah, Prita, sudah. Nanti kalau Rizka sudah ada di tangan kita, terserah kamu. Kamu mau apakan anak itu? Maaf, Mbak Natashanya ada? Ya sebentar saya panggilkan dulu. Hai, Van. Tapi handphonenya nggak bisa lepas dari dia. Jadi rencanaku gagal. Ya udahlah. Kita cari rencana lain aja. Ya udah, kebetulan. Dan Revan datang. Ini terus dianterin. Ya. Udah, turun kasih ke Pak Ustadz. Nat. Di hari resepsi pernikahan, wajahmu kok cemberut kayak gini? Ada apa?
Nadia kesel aja, Pak. Aldo kayaknya masih ogah-ogahan nikah sama Nadia. Bahkan Aldo aja nggak ngomentarin baju yang bakal Nadia pakai besok. Nadia, dengar Papa. Dulu, Papa aja nggak ingat Mama kamu itu pakai baju apa waktu kami menikah. Itu artinya hal yang penting buat laki-laki berbeda dengan hal yang penting buat perempuan. Ya kan? Bagi laki-laki, masalah baju itu nggak penting. Ya. Sekarang ini yang paling penting buat Papa adalah begitu resepsi pernikahan selesai, Papa akan mengirim kamu dan Aldo untuk berbulan madu selama 6 bulan. Pokoknya jauh dari pengaruh jahat keluarga Hendra Saputra. Dan kamu punya cukup waktu untuk membuat Aldo jatuh cinta lagi sama kamu. Dan hal yang paling penting dalam hidup Papa adalah membuat kamu bahagia. Setelah mama kamu meninggal, kamulah yang membuat Papa tetap merasa hidup. Bersabarlah, anak Papa tersayang. Erik belum datang? Belum. Aduh, semoga aja ya gaun atau kebayanya buat Nadia pasnya di badan dia. Tapi kok aneh banget sih? Kenapa harus ngepasnya di badan kamu? Itu gara-gara si anak manja itu ngambek, Di. Belum juga selesai fitting, udah ngambek. Mana Erik ya, Bi? Ini dia. Aku nungguin tahu dari tadi. Dari mana aja sih? Maaf ya, cuman tuh aku tuh harus ekstra hati-hati. Karena aku takut ada yang lihat. Rik. Kayak yang tadi aku bilang telepon ya. Aku mohon banget kamu dan anak buah kamu bisa bantu aku. Gini loh, Natasha. Bukan masalahnya aku mau atau nggak mau ya. Cuman ini tuh sangat berbahaya buat kamu. Entah ini keinginan Aldo atau emang ini terpaksa. Tapi si Hendra, apapun yang terjadi, resepsi ini akan tetap berjalan. Dan setelah itu mereka tuh akan... Mereka akan membunuh mamaku, aku tahu. Setelah resepsinya Aldo, Pancep akan menyerahkan mama ke Pak Hendra. Dan habis itu Pak Hendra akan bunuh mama, Rik. Tahu. Makanya sekarang aku udah gak peduli sama nyawaku sendiri, yang penting mama bisa selamat. Makanya saat ini buat aku penting banget kalian berdua ada di sana, ya. Rik, dengerin aku. Tadi aku udah bilang sama kamu di telepon, kamu nanti nyamar jadi orang catering sama anak buah kamu, ya. Karena aku udah bilang sama Tante Prita aku nyumbang buat kambing guling di sana. Dengerin aku. Kamu nanti sama anak buah kamu pakai baju koki. Aku, Bidewi sama Revan juga ada di sana. Karena Tante Prita minta aku jadi kembar mayang. Dan nanti aku akan ngebuat Aldo mau menjalankan resepsi itu. Oke. Mungkin nanti kalian akan susah berkomunikasi dengan aku. Karena aku akan selalu ada di dekat Pak Encep, Hendra, dan Nadia. Supaya aku bisa dapat informasi kapan dan di mana mereka akan menyerahkan mama ke Pak Hendra. Rik, aku nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku harap kita harus siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Ya. Aku siapin semua anak buahku ya. Di, siapin baju aku ya, baju ganti. Oke, yuk berangkat. Yuk, Di. Seperti yang sudah saya katakan tadi, saya punya musuh besar di kota ini. Jadi, kalian harus ekstra berjaga-jaga. Dan harus lebih hati-hati. Pak Encep pernah diserang.
Dan kemungkinan besar akan diserang lagi. Pak Encep itu punya paket, dan paket itu akan diserahkan pada saya pada acara resepsi pernikahan nanti. Dan paket itu sangat-sangat berguna sekali buat saya. Jadi, tolong hati-hati dengan paket itu. Baik, Pak. Baik, Pak. Itu sebabnya setiap undangan yang datang di acara resepsi nanti, periksa undangannya. Baik, Pak. Baik, Pak. Aldo, tunggu. Aldo, kamu belum ganti baju. Kamu harus dandan, udah jam berapa sekarang? Mah, Aldo udah bilang. Aldo nggak mau menikah sebelum ingatan Aldo pulih. Aldo. Mah. Hai Tante. Hai Dok. Hai Van. Tante. Ini baju pengantinnya Nadia yang aku janjikan. Untung bisa selesai tepat waktu. Makasih ya, Nat. Ini Aldo nggak mau ganti baju dari tadi. Gimana sih, udah jam berapa sekarang? Kenapa Dok? Baju kamu bagus loh. Bukan masalah baju bagus. Aku nggak mau nikah dengan terpaksa. Aku mau mengembalikan ingatanku lalu. Opa akan ledakan kepala yang kamu bilang saudara kamu ini. Cepat. Pak, apa nggak boleh maksa Aldo seperti ini, Pak? Gak usah ikut campur kamu. Lebih baik kamu kembalikan akal sehat Aldo. Karena pikirannya sudah dipengaruhi oleh anak kurang ajar ini. Sampai-sampai dia mau membatalkan pernikahannya dengan Nadia. Aldo, kamu dengarkan apa kata Opa? Cepat turutin kemauan Opa. Kamu mau kepala Revan ditembak sama Opa? Iya, Dok, ayolah. Kalau Aldo nggak mau pergi dan Opa membunuhku, resepsi pernikahan itu pasti dibatalkan. Dan kalau nggak ada resepsi pernikahan, Encep nggak akan menyerahkan Tante Rizka pada Opa. Dan itu artinya Tante Rizka akan selamat, mamanya Tiara akan selamat. Seenggaknya, ini yang aku bisa lakukan untuk meringankan kepedihan hati Tiara. Bro, nggak usah mikirin aku. Lakukan saja sesuai keinginan hati kamu. Jangan mau diperintah dan dipaksa. Ingat, ikutin apa kata hati kamu. Kamu pikir saya main-main? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.